Perkenalkan, nama saya Laura Evelyn Purba dari kelas 12 IPA 3 nomor urut 30. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, pada persilangan monohibrid atau satu sifat beda itu menghasilkan rasio fenotip yaitu 3:1 atau 1:2:1. Sedangkan pada persilangan dihibrid menghasilkan rasio fenotip yaitu 9:3:3:1. Pada kenyataannya, tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Terdapat beberapa kasus menghasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Meskipun demikian, rasio fenotip ini masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya itu dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5. Yang pertama yaitu atapisme. Di atapisme ini akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Dimana kan perbandingan ini masih sesuai sama aturan hukum Mendel, tetapi ada terdapat penyimpangan yang membuat dia itu dikategorikan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Yang kedua itu kriptomeri. Di kriptomeri ini akan menghasilkan perbandingan 9:3:4. Yang ketiga itu komplementer, akan menghasilkan perbandingan 9:7. Yang keempat itu epistasis dan hipostasis, akan menghasilkan perbandingan 12:3:1. Dan yang terakhir itu polimeri, akan menghasilkan perbandingan 15:1. Jadi yang akan kita bahas yaitu atapisme. Atapisme ini adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atapisme ini dapat kita temukan pada kasus jengger ayam atau pial ayam. Pada permulaan abad ke-20, W. Batterson dan R. C. Punnett ini menyilangkan beberapa varietas ayam negeri, yaitu ayam berpial gerigi atau mawar, atau ros juga disebut, berpial biji atau ercis atau pea, berpial sumpel atau walnut, dan berpial bilah atau tunggal atau single. Pada persilangan antara ayam berpial mawar atau ros dengan ayam berpial ercis atau pea menghasilkan semua ayam berpial sumpel atau walnut pada keturunan F1. Jadi disinilah penyimpangan pada atapisme ini. Dimana kan yang kita silangkan itu kan ayam yang berpial mawar sama ayam yang berpial ercis. Sementara keturunan mereka itu akan menghasilkan ayam berpial sumpel atau walnut, dimana ini sudah menyimpang. Jadi ini beberapa gambar jadi ini gambar jenis pial ayam, ini single, pea, walnut, dan ini rose. Di sini terdapat penentuan jenis pial ayam. Jenis pial walnut atau sumpel, rumusnya itu R besar P besar atau ini dominan. Genotip itu ada 4 macam: R besar P besar P besar, R besar R kecil P besar, R besar R kecil P besar P kecil, dan R besar P besar P kecil. Pada jenis pial gerigi atau ros, rumusnya itu R besar P kecil P kecil. Genotipnya terdapat 2, R besar P kecil P kecil, dan R besar R kecil P kecil P kecil. Pada jenis pial biji atau pea, rumusnya itu R kecil P besar. Genotipnya itu juga terdapat 2, R kecil P besar, dan R kecil P besar P kecil. Yang terakhir yaitu bilah atau single. Rumusnya itu R kecil P kecil, di mana ini resesif. Genotipnya itu R kecil P kecil. Jadi seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya itu kan, jika ayam berpial ros dengan genotip R besar P kecil disilangkan dengan ayam berpial biji atau pea dengan genotip R kecil P besar, ternyata itu semua F1-nya berpial walnut. Buatlah bagan persilangannya, lalu tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Jadi di sini sudah terdapat diagram persilangan ayam ros dan ayam pea.
ini kan kita silangkanlah Ros sama si Pea. Di mana Ros ini genotipnya R besar, P kecil, si Pea ini R kecil, P besar. Maka masing-masing itu menghasilkan satu macam gamet. Di mana gametnya si Ros R besar, P kecil, dan si Pea ini R kecil, P besar. Jika disilangkan maka akan menghasilkan keturunan 100% walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dimana ini kan di sini tadi terdapat penyimpangannya. Jadi jika F1 disilangkan dengan sesamanya R besar, R kecil, P besar, P kecil dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, maka masing-masing itu menghasilkan 4 macam gamet. Ini. Maka kita akan membuat papan caturnya seperti yang sudah terdapat di sini. Jadi setelah kita memasukkan ini ke diagramnya, maka rasio fenotip F2-nya yaitu walnut banding Ros banding Pea banding single sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dimana bisa kita hitung, berarti walnut itu 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara Rosnya itu ada 3, 1, 2, 3. Si Pea juga ada 3, 1, 2, 3, dan single ada 1. Jadi sudah sesuai dengan perbandingannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Maka selanjutnya akan kita bahas yaitu kriptomeri. Kriptomeri ini adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya itu akan tersembunyi atau kriptos, sesuai dengan namanya ini kan kriptomeri. Contoh kasus kriptomeri ini dapat kita temukan pada persilangan bunga Linaria marocana, di mana bunga Linaria marocana ini memiliki 4 gen, yaitu A besar terbentuk pigmen antosianin atau di sini pigmen warna merah. A kecil ini tidak terbentuk pigmen antosianin, berarti tidak memiliki warna. Yang B besar ini protoplasma basa dan yang B kecil ini protoplasma asam. Inilah gambar dari bunga Linaria marocana. Dimana jika warnanya ungu, maka fenotipnya itu A besar B besar. Merah A besar B kecil, dan putih itu A kecil B besar atau A kecil B kecil. Di sini kan terdapat ini protoplasma basa. Jika kertas lakmus warna merah dimasukkan ke dalam larutan basa, yaitu ini kan dimasukkan ke dalam larutan basa ini, maka akan menghasilkan warna ungu. Ini dia menghasilkan warna ungu. Terus kalau misalnya ini yang warna merah dimasukkan ke dalam asam, maka warnanya akan tetap berwarna merah kan? Akan tetap warna merah ini. Dan jika A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, ini kan A kecil, berarti kan ini tidak ada warna, tidak memiliki warna. Disilangkan dengan si B besar ini yang basah, maka akan tetap dia tidak memiliki warna atau warna putih. Ini pada A kecil B besar atau A kecil B kecil. Misalkan itu kita akan melakukan persilangan pada bunga Linaria marocana berwarna merah dengan bunga Linaria marocana berwarna putih sebagai berikut. Jadi kan pada parental yang pertama ini A besar A kecil B kecil ini kan warna merah. Genotip dari warna bunga Linaria marocana warna merah disilangkan dengan
A kecil, B besar, yaitu warna putih, di mana masing-masing gametnya itu satu. Ini satu, ini juga satu. Jika disilangkan akan menghasilkan warna ungu. Di mana ini sudah lari dari apanya kan? Padahal kan yang kita silangkan itu merah sama putih dan dihasilkan itu warna ungu. Berarti sudah lari atau mengalami penyimpangan. Lalu kita menyilangkan F1 ini dengan sesamanya, yaitu A besar A kecil B besar B kecil dengan A besar A kecil B besar B kecil. Maka masing-masing itu memiliki 4 macam gamet. Lalu kita masukkan ke diagram catur seperti gambar di bawah ini. Maka kita akan mendapat perbandingan fenotip pada F2, yaitu ungu banding merah banding putih dan ungu banding merah banding putih dengan rasio fenotipnya itu 9:3:4. Dari sini juga kita bisa melihat 9:3 dan ini putihnya ini dijumlahkan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi perbandingannya itu pada F2 yaitu 9:3:4. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gen komplementer. Komplementer ini adalah interaksi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen ini tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar ini membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Ini merupakan gambar dari bunga Lathyrus odoratus. Jadi di sini genotip C besar P besar akan menghasilkan warna ungu. C besar P kecil warna putih, C kecil P besar warna putih, C kecil P kecil juga akan menghasilkan warna putih. Jadi kan di sini kan terdapat genotip C besar P besar, dimana kan ini keduanya dominan, maka ini kan saling melengkapi, maka fenotipnya itu akan menghasilkan warna ungu. Sementara di sini C besar, P kecil, hanya C yang besar, P-nya nggak besar lagi, berarti dia itu nggak akan menghasilkan warna, atau dia itu warna putih. Terus C kecil, P besar, di sini cuman P-nya yang besar, maka akan menghasilkan warna putih. Sesuai sama ketentuan ini kan. Baru C kecil, P kecil akan menghasilkan warna putih, dimana tidak membentuk pigmen warna dan tidak membentuk enzim pengaktif, maka dia akan menghasilkan warna putih. Misalkan itu dilakukan persilangan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih pula, maka akan diperoleh keturunan dan rasio fenotip sebagai berikut. Jadi ini kan genotip C besar P kecil disilangkan dengan C kecil P besar. Maka akan menghasilkan masing-masing satu macam gamet, dan jika disilangkan menghasilkan keturunan C besar P besar. Ini C besar itu berwarna ungu, dan jika disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan masing-masing 4 macam gamet, ini dan ini. Lalu kita memasukkannya ke papan catur dan akan dihasilkan perbandingan fenotip ungu yaitu 9:7. Dapat kita buktikan dari tabel ini, ungu 9 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan putih dibilang di sini 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah sesuai dia dengan kesimpulan yang diambil. Maka selanjutnya yang akan kita bahas, penyimpangan semu yang keempat adalah
Epistasis dan hipostasis. Jadi, epistasis dan hipostasis ini merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi ini disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi itu disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis ini dapat kita temukan pada persilangan gandum, di mana pada kulit gandum hitam atau H besar, epistasis terhadap kulit gandum kuning, di mana kulit gandum hitam ini menutupi kulit gandum kuning. Maka di sini kita bisa melihat pada genotip H besar, di sini kan H besar berarti nanti di belakangnya, dia ini akan menutupi genotip yang di belakangnya, maka akan menghasilkan warna hitam. Sementara ini H kecil K besar, di sini kan K yang besar. Sementara sebelumnya itu hurufnya itu kecil atau resesi, maka ini warna kuning. Dan yang H kecil K kecil di mana tidak terdapat yang dominan, ini akan berwarna putih atau tidak berwarna. Ini merupakan gambar dari persilangan gandum kuning dan hitam. Pada persilangan sesama F2 dihasilkan gandum dengan kulit biji berwarna hitam, kuning, dan putih. Perbandingan fenotipnya dapat diperhatikan pada diagram persilangan berikut ini. Jadi, H besar K kecil disilangkan dengan H kecil K besar dengan masing-masing gametnya itu satu macam, maka akan menghasilkan keturunan pada F1 H besar K kecil, yaitu warna hitam. Dan jika disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan masing-masing 4 macam gamet. Ini 4 macam, dan kita masukkan ke dalam papan catur seperti cara-cara sebelumnya. Maka perbandingan fenotip pada F2 hitam banding kuning banding putih yaitu 12:3:1. Dapat kita lihat dari papan catur ini. Hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu juga nanti kuning kita hitung dari sini pasti dapatnya 3 dan 1. Maka perbandingan fenotip pada F2 hitam banding kuning banding putih yaitu 12:3:1. Maka selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penyimpangan semu yang kelima. Yaitu polimeri. Jadi, polimeri ini adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya itu dapat kita temukan pada pigmen warna merah di bunga. Di sini sudah terdapat diagram persilangan dari warna merah dan warna putih, di mana masing-masing ini memiliki M besar 1, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, di mana ini masing-masing memiliki 2M, dan ini juga, tetapi perbedaannya di sini dominan dan di sini resesif. Jadi jika disilangkan, ini kan menghasilkan gamet M besar 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Jika disilangkan akan menghasilkan warna merah. Ini warna merah. Karena terdapat M besar, maka dia warna merah. Dan jika disilangkan dengan sesamanya yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, silangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan masing-masing itu 4 macam gamet. Dan kita masukkan ke papan catur di bawah ini. Dari papan catur itu kita bisa mengetahui perbandingan fenotip F2-nya pada merah banding putih yaitu 15:1. Dimana kan bila terdapat
selama ada M besar, maka warnanya itu akan tetap merah, seperti pada inilah M kecil 1 sama M kecil 1 disilangkan sama M kecil 1 M besar 2. Dimana kan masih terdapat dia hasilnya ini di sini, masih terdapat dia M besar. Walaupun cuma 1, maka dia itu tetap berwarna merah. Berbeda dengan ini. Kalau ini kan dia semuanya ini kecil kan? Kecil atau resesif. Berarti dia itu akan berwarna putih. Jadi minimalnya itu harus ada 1 yang M besar, maka dia itu akan menghasilkan warna merah. Walaupun warna merahnya itu berbeda-beda, ada yang merah sedang, merah tua, dan ada yang merah muda. Jadi perbandingan fenotipnya itu 15:1. Baiklah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.